the message to the families looking for baby children is not on this occasion, but kind of I want to recognize Your Excellency, President Widodo, and turn it over to you. Yang mulia para pemimpin ASEAN, para CEOs, terima kasih kepada Sekretaris Perdagangan Amerika Serikat, Ibu Sekretaris Gina Raimondo, dan juga Duta Besar Ted Osius dari US ASEAN Business Council atas penyelenggaraan pertemuan yang sangat penting pada hari ini. Sebagai negara koordinator, saya bangga menyampaikan bahwa ASEAN telah sukses membangun kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan damai. PDB ASEAN kini telah mencapai 3,3 triliun US dollar. Namun, ASEAN harus bekerja keras untuk lebih bisa menikmati rantai nilai global agar mampu menaiki tangga kemajuan. Sebagai Presiden G20, Indonesia juga ingin memastikan agar G20 dapat bekerja sebagai katalisator pemulihan ekonomi global, terutama bagi kemajuan negara-negara berkembang. Semua ini membutuhkan kemitraan yang erat antara pemerintah dengan komunitas bisnis. Dan saya berharap para CEO perusahaan-perusahaan besar Amerika dapat membangun kerjasama yang konkret di G20 dan kerjasama dengan ASEAN, khususnya dengan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dengan populasi 270 juta orang yang mayoritas usia produktif, Indonesia terus melakukan terobosan dan inovasi untuk bisa naik kelas. Dengan wilayah yang luas, kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia sangat kaya dalam penyediaan bahan baku industri serta penyediaan energi hijau. Sebagai salah satu negara penghasil biji nikel terbesar di dunia, Indonesia berkembang pesat dalam industri besi dan baja. Dan saat ini Indonesia menjadi negara penghasil besi baja stainless terbesar nomor 2 di dunia. Transformasi ini akan diikuti dengan barang-barang tambang seperti tembaga dan bauksit untuk aluminium yang akan menjadi tulang punggung industri energi baru dan terbarukan termasuk baterai litium dan mobil listrik. Selain itu, Indonesia juga sangat kaya dengan potensi energi hijau. Pembangkit listrik tenaga hidro sangat potensial, ada 4.400 sungai di Indonesia, juga pembangkit listrik tenaga surya, juga pembangkit listrik tenaga geotermal yang sangat melimpah, ada potensi 29.000 megawatt untuk geotermal. Kami memastikan bahwa produksi barang penting akan dihasilkan dari pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Dan kami mengundang para pelaku bisnis Amerika untuk investasi di Indonesia. Hadirin yang terhormat, Indonesia juga serius dalam pengembangan ekonomi digital yang adil dan bermanfaat bagi semua. Di Asia Tenggara, nilai ekonomi digital diprediksi mencapai 330 miliar US dollar pada tahun 2025. Dan di Indonesia sendiri, ekonomi digital diproyeksikan tumbuh 20% per tahun, mencapai 146 miliar dolar pada tahun 2025. Saat ini Indonesia memiliki 2.346 startup
terbanyak kelima di dunia dengan 2 dekakorns dan 8 unicorn. Saya sangat mengharapkan kontribusi pebisnis Amerika dalam pengembangan infrastruktur digital, memfasilitasi digital capacity building, serta mendukung kami masuk ke global value chain melalui digitalisasi. Yang mulia, para menteri, yang mulia para pemimpin ASEAN, dan para CEOs, saya berharap pertemuan ini menjadi momentum kehadiran kembali Amerika Serikat di kawasan melalui perusahaan-perusahaannya dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Kami tunggu Bapak Ibu di ASEAN, khususnya di Indonesia. Terima kasih. Now, I'm delighted to hand the floor over to another co-host, an effective leader who has played a critical role for the global COVID-19 response and recovery efforts, and particularly in his current role as G20 chair, Indonesia's President Joko Widodo. Mr. President, you have the floor. President Biden, distinguished world leaders, there should be no monopoly in the health industry supply chains. You know, and a special thank you to the leaders of Belize, Germany, Indonesia, Senegal for co-hosting this summit with the United States. I salute our fellow co-organizers, President Widodo, Chancellor Scholz. And thank you, all of you, for co-hosting this very important convening. Prime Minister Bersenyo, the President, of course, Sall of Senegal, and Chancellor Scholz, and President Widodo. First of all, I would like to thank the US, Belize, Germany, Indonesia, and Senegal leaders for bringing us all together today. Meanwhile, to build a stronger global health architecture and preparedness, at least 3 things are needed. Third, empowerment. Collective capacity must be built, and international cooperation becomes key. Research cooperation, transfer of technology, and access to raw materials must be strengthened. There should be no monopoly in the health industry supply chains. Diversification of production centers of medicine, vaccines, diagnostic and therapeutic equipment must be implemented. In its capacity, Indonesia stands ready to become a production hub for vaccine production and distribution in the region. Excellencies, Indonesia's G20 presidency brings great attention to inclusive health cooperation. For this, the role and participation of all countries are required. WHO and multilateralism must be strengthened. No one should be left behind in our effort to build a stronger global health architecture. Pleasure and an honor to meet you. Thank you. Thank you very much. I appreciate Air Product continuous collaboration project in Indonesia, and thank you for your investment. I also welcome the signing of the MOU in Dubai, November last year. As I said, it's really an honor to meet you. If you allow me just very briefly about Air Products, I think they have briefed you, but Air Products is a public company. Tadi saya mendampingi CEO dan Chairman dari Air Product, Mr. Sefi, untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Dalam pembahasan dengan Bapak Presiden, Mr. Sefi, seperti apa yang kita ketahui bahwa Air Product telah menandatangani MOU dengan pemerintah Indonesia sebesar 15 billion US dollar.
Dan dari 15 billion US dollar tersebut sekarang sudah terrealisasi tahap pertama sebesar 7 billion US dollar. Di mana adalah proyek DME, kemudian metanol di Balongan, dan mau bangun juga metanol di Cepu. Sisanya kita akan bikin hidrogen yang akan dibangun di Indonesia dengan memanfaatkan beberapa bendungan-bendungan yang dimiliki oleh negara yang selama ini menjadi aset negara dan dikelola oleh Kementerian PU.